Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habibullah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'ani laka ya Habibullah haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala li mahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من أبواب الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وسعا لصحة جسدنا قلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا باطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض وسقام لمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا أصدقائنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمن المؤمنات الأحياء منهم والأموات والأعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam Kamis ini kita bersua kembali untuk melanjutkan kajian tentang tema dan objek paling luas di seluruh dunia, yaitu tentang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua garis besar berkaitan dengan sifat beliau, yaitu sifat keindahan dan sifat keagungan, sifat kelembutan dan sifat ketegasan, sifat jamaliyah dan sifat jalaliyah, atau sifat keperempuanan dan sifat kelaki-lakian. Dan itu dua hal pokok itu diwarisi langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau beberapa waktu yang lalu kita membahas dimensi kelembutannya, dimensi maskulinitas, dimensi femininitas itu, kita sekarang akan membahas dimensi keagungan, ketegasan, kelaki-lakian, maskulinitas. Oke ya. Kita mencoba untuk merangsang rohani kita, dimensi spiritual kita, untuk bisa memasuki keagungan dan kesucian Nabi ini. Pembahasan dengan sambil merasakan tentu jauh lebih bermutu dibandingkan dengan hanya pembahasan disertai dengan gagasan-gagasan konseptual belaga. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. wal habibul ladzi turja syafa'atuhu wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal awwali muqtahimi
Ya Rabbi Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana la maqsud indana illa anta rabbana waghfir lana ma madha waghfir lana ma madha ya wasi'al karami min kathrati dhunubi min kathrati dhunubi faghfirha ya mun'imi ya Allah ya Allah ya Allah sebagaimana kau anugerahkan jamaliyahmu dan jalaliyahmu sebagaimana engkau anugerahkan kelembutanmu dan ketegasanmu sebagaimana engkau anugerahkan femininitasmu dan maskulinitasmu sebagaimana engkau anugerahkan keperempuananmu dan kelaki-lakianmu anugerahkanlah pula ya Allah anugerahkanlah pula kepada kami sebagaimana kau anugerahkan kepada nabimu sebagaimana kau anugerahkan kepada nabimu dengan jalaliyahmu kami akan menerabas hutan hidup ini dengan ketegasanmu kami akan menempuh lorong kehidupan ini dengan kelembutanmu kami akan menyapa sesama dengan femininitasmu kami akan bertegur sapa dengan sesama Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah dengan jalaliyahmu kami akan mengalahkan musuh-musuh dengan jamaliyahmu kami akan menyebarkan cinta dan kasih sayang kepada sesama anugerahkanlah kepada kami ya Allah sebagaimana kau anugerahkan kepada nabimu sebagaimana kau anugerahkan kepada nabimu Ka'annahu wa fardun fi jalalatihi fi askarin hina talqahu fi hashami Ka'annahu wa fardun fi jalalatihi fi askarin hina talqahu وفي عشمه صلى الله عليه Oke Ka'annahu ini litasbih ya seakan-akan Kanjeng Rasul itu fardun ialah satu-satunya orang fi jalalati di dalam keagungan beliau. Jadi kalau berkaitan dengan masalah kegagahan, keperkasaan, keberanian, ketangkasan dan segala yang menunjuk kepada dimensi jalaliyah, maka beliau adalah orang yang paling hebat di dunia. Jadi ada dua sifat yang sama-sama runcing, yang sama-sama top dalam diri beliau. Kalau yang kita bahas itu kan dimensi keperempuanan atau dimensi kelembutan Nabi. Jadi
berkaitan dengan kelembutan dan kasih sayang, tidak ada siapapun yang lebih bersikap lembut, yang lebih bersikap kasih sayang dibandingkan dengan beliau. Seluruh kasih sayang dunia berasal usul dari beliau. Seluruh kelembutan sikap di dunia itu asal usulnya adalah beliau. Tapi pada saat yang bersamaan ya, dua hal yang kontras ini menyatu dalam diri beliau. Jadi berkaitan dengan keberanian, berkaitan dengan keperkasaan, kegagahan, berkaitan dengan adanya kesanggupan yang paling pilih tanding dalam pertempuran. Itu juga berada secara sempurna di dalam diri beliau. Jadi sama-sama sempurna. Kalau di kalangan umat manusia kebanyakan ya, ini biasanya tidak imbang. Jadi ada yang beringas berani itu plus nyaris tidak memiliki kasih sayang. Adanya cuma beringas toh. Terus adanya orang-orang yang lembut sikapnya itu ya, itu juga jarang yang memiliki keberanian yang paling puncak, jarang juga. Jadi orang itu hanya mengambil sebelah atau dua-duanya, tapi dengan prosentase yang sangat minimal. Kasih sayangnya tidak seberapa, terus keberaniannya juga tidak seberapa. Jadi kalau Nabi ini sama-sama menggapai puncak, baik dimensi kasih sayang maupun dimensi keberanian. Nah, sempurna, itu baru disebut sempurna. Nah, ini berkaitan dengan adanya puncak rohani seseorang. Orang yang rohaninya mencapai puncak, maka kasih sayangnya mencapai puncak, keberaniannya pun juga mencapai puncak. Orang yang dimensi kasih sayangnya itu sedikit dan keberanian juga sedikit, seperti itu juga sesungguhnya kualitas rohaninya. Jadi ini gambaran tentang adanya kemajuan dan kualitas rohani. Jadi para wali, orang-orang yang rohani mencapai puncak itu, kasih sayangnya meluap-luap kepada seluruh makhluk. Tapi juga pada saat yang bersamaan keberaniannya itu tidak bisa dirobohkan oleh apapun. Nah, dari mana ini didapatkan? Ini didapatkan langsung min hadratillah, dari hadirat Allah Ta'ala. Jadi kalau ingin menyaksikan kasih sayang Allah Ta'ala melimpah-limpah, saksikan dunia ini. Seluruhnya adalah kasih sayang melimpah-limpah dari Allah Ta'ala. Kalau ingin menyaksikan keberanian yang melimpah ruah, saksikan kehidupan ini. Seluruh yang ada ini adalah kehendaknya, bukti dari jalaliyahnya, dari keagungannya, dari ketegasannya, dari kemahaannya. Jadi maka karena itu kemudian kedekatan kita dengan Allah itu akan menjadikan kita tertulari sifat-sifatnya. Kenapa? Karena kita ini sesungguhnya merupakan cermin. Jadi kita diproyeksikan sebagai cermin dari Allah itu sendiri. Nah, kalau kita ini merupakan cermin yang mengkilap, bukan cermin yang berdebu, apalagi berkarat. Kalau kita ini adalah cermin-cermin mengkilap, maka secara otomatis kita pantulkan adanya sifat-sifat Allah. Jadi Allah bercermin kepada diri kita, dan tugas kita adalah memantulkan sifat-sifatnya itu. Tentu saja kalau diri kita merupakan cermin yang mengkilap, cermin yang bening, cermin yang jernih. Nah, cermin itu tak lain adalah hati. Mengkilapkah hati kita dengan penuh tawajuh kepada hadratnya, atau sesungguhnya berkaratkah hati kita karena lebih tertarik kepada selain hadirannya? Nah, kalau kita adalah cermin mengkilat,
maka Allah akan menjadikan kita sebagai cermin untuk memantulkan sifat-sifatnya. Kalau kita cermin yang karat, cermin yang berdebu, maka tidak ada apapun yang bisa kita pantulkan selain kekumuhan diri kita, kejorokan diri kita. Maka karena kita diproyeksikan sebagai cermin, itulah tugas kita adalah menggosok diri dengan riyadhah, menggosok hati, akal, pikiran dengan zikir dan tawajuh, digosok. Kalau sudah tiba saatnya di mana kita lebih tertarik kepada Allah ketimbang makhluk-makhluknya, maka berarti cermin hati kita itu sudah jernih. Kalau hasrat kita masih lebih kuat kepada makhluk-makhluk dibanding kepada asal-usul makhluk, maka menunjukkan cermin kita masih suram yang tidak layak dijadikan tempat bercermin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan al-mu'minu mirhatul mu'min. Al-mu'minu, adapun orang beriman, mirhatul mu'min ialah cermin bagi Allah yang memberikan rasa aman. Jadi sebenarnya begini, bisakah kita merasakan bahwa kita ini menjadi cermin bagi Allah atau belum? Apakah kita ini cermin yang jernih atau kita ini cermin yang berkarat? Bisakah kita rasakan? Bisa. Cara merasakannya adalah kalau kegandrungan dalam hati kita lebih kuat kepada Allah ketimbang kepada yang lain, kita berarti sudah jadi cermin. Sebab cermin itu kan menunjukkan ketiadaan bagi dirinya sendiri dan keberadaan bagi yang bercermin. Jadi kalau misalnya katakanlah yang bercermin itu adalah Allah Ta'ala, maka kita menampung keberadaannya. Kapankah kita menampung keberadaannya? Yaitu ketika Asmaul Husna itu bisa kita ejawantahkan di dalam amal perbuatan kita. Di saat itu kita hilang, lenyap bagi diri sendiri, muncul sebagai kehadiran Allah Ta'ala. Itulah saat-saat dimana kita menjadi cermin. Nah, cermin yang paling terang benderang, paling jernih di dunia itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para nabi, kemudian para wali. Ada seorang wali yang sudah selama 40 tahun tidak memiliki hasrat apapun kepada selain Allah. Tiba-tiba ketika kedatangan banyak tamu, si wali ini lalu bilang, tolong pesankan sekarang juga sate kambing yang sebanyak-banyaknya. Orang-orang pada heran. Kenapa? Karena sudah berpuluh-puluh tahun tidak menginginkan apapun. Kok baru sekarang menginginkan apapun? Nah, orang-orang ini bertanya kepada sang wali, bukankah jenengan Syekh biasanya tak menginginkan apapun? Kok sangat berhasrat pada malam hari ini kepada sate-sate, dan itu pun memesan yang harus banyak? Ketahuilah, kata si wali, aku sudah puluhan tahun kosong dari segala damba kepada yang lain, kosong dari segala hasrat kepada yang lain. Kalau sekarang aku berhasrat, maka ketahuilah ini sungguhnya adalah hasrat di antara kalian semua. Ayo ngaku. Sebab aku cermin, dan karena cermin kupantulkan sesuatu yang dekat dengan diriku. Ini pasti kemauan kalian, bukan kemauan saya. Nah, ternyata betul, tamu-tamu itu mengaku. Mereka itu bilang, kalau itu betul-betul waliullah, maka akan ketahuan kemauan kita ini apa. Kita sepakat di sana nanti pengennya sate kambing. Jadi orang-orang itu, rombongan itu nyampe kemudian bilang sate kambing. Kenapa? Karena si wali ini dengan hati yang terang benderang sebagai cermin, tidak lain memantulkan apapun yang di sekitarnya itu.
Karena itu kebalikannya adalah kalau kita berada di hadapan orang suci, lantas muncul di dalam diri kita rasa gemes, rasa benci, tidak karu-karuan kepada si wali itu, pastikan sesungguhnya kita sedang benci diri sendiri. Jadi kalau ada orang di hadapan Nabi, orang ini jatuh cinta tergila-gila kepada Nabi, sesungguhnya orang sedang menikmati kesuciannya sendiri. Kalau ada orang yang meludahi Nabi, kalau ada orang yang mencaci maki Nabi, sesungguhnya orang ini sangat benci kepada dirinya sendiri, sebagaimana yang pernah dialami oleh Abu Jahal dan kawan-kawan kelamnya itu. Jadi tanda-tandanya seperti itu. Oke, yuk musik.
Oke ya, minimal bercita-citalah untuk menjadi cermin Allah. Itu cita-cita yang paling mulia, sehingga kita merasakan adanya kemitraan atau kedekatan dengan hadiratnya itu. Berusahalah dalam hidup yang sejenak ini menjadi cermin hadiratnya, sehingga sifat-sifatnya memantul pada diri kita. Oke, sekarang berkaitan dengan porsi ya. Kenapa di dalam kitab Burda ini porsi tentang kejantanan, keperkasaan Kanjeng Nabi itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kelemah lembutan dan kasih sayang beliau. Itu tidak lain karena memang pada nama Allah sendiri, pada Asmaul Husna, dimensi kelembutan itu memang lebih dominan dibandingkan dengan dimensi keperkasaan. Sama saja dalam kehidupan ini, kita mesti lebih banyak mengenangkan dimensi kasih sayang ketimbang adanya kekuatan, kebesaran, keperkasaan itu. Jadi tidak begitu diperlukan, hanya sesekali saja diperlukan adanya sikap bahwa kita ini adalah pemberani. Lebih dari itu, yang banyak kita butuhkan adalah dimensi kelembutan dan kasih sayang. Jadi kalau orang sampai membalik ya, artinya yang lebih banyak marah-marahnya itu ya, sementara kasih sayangnya cuma sedikit sekali, ini pasti dikira orang stres. Dikit-dikit marah-marah. Jadi dimensi kelemah lembutannya itu nyaris tidak ada. Itu terbalik, itu tidak baik. Karena Allah tidak bersifat seperti itu, Nabi juga tidak begitu. Jadi harus lebih banyak porsi dari kasih sayang ini. Nah, Nabi ini ya, karena kekuatan sifat jalaliyah Allah dalam dirinya, tidak ada setitik pun rasa takut kepada apapun. Jadi ya, ini merupakan juga tanda tentang
adanya puncak spiritual seseorang. Jadi kalau rohani kita itu bagus, maka kita tidak akan takut kepada apapun. Tidak saja kepada musuh-musuh, tidak, tapi kepada terutama bayang-bayang ketakutan yang diciptakan sendiri. Misalnya takut untuk tidak dapat kerja, takut untuk tidak dapat rezeki, takut kepada hari esok dan selanjutnya. Nah, takut seperti itu menunjukkan betapa sangat berjaraknya secara spiritual antara orang itu dengan Allah Ta'ala. Jadi kalau orang rohaninya mencapai puncak, biarpun sekarang tidak memiliki apa-apa, tidak khawatir besok akan mendapatkan rezeki, itu nggak khawatir. Jadi bukan terutama ketidakkhawatiran itu disandarkan kepada bahwa besok ada jaminan kerja dan besok ada jaminan rezeki, bukan. Makanya gini, kalau orang akrab dengan Allah Ta'ala ya, bukan terutama mengandalkan apa yang dimiliki untuk besok dan selanjutnya, tidak, lebih mengandalkan Allah. Apa yang dimiliki itu dianggap tidak ada. Kenapa? Karena sesungguhnya apapun yang dimiliki itu, yang sekarang belum dipakai, belum dipergunakan, itu sesungguhnya masih memiliki kemungkinan untuk lenyap, untuk habis, untuk rusak, untuk musnah. Makanya ada ungkapan begini, al-arif la yazulu ittiraruhu. Orang ma'rifat itu senantiasa merasa dalam kondisi terdesak. Artinya apa? Tidak memiliki apapun yang bisa diandalkan. Nah, karena itu kemudian yang diandalkan cuman Allah Ta'ala. Jadi bagi orang ma'rifat, apakah dia punya untuk besok atau tidak punya, sama-sama tidak mengandalkan karunia itu, tapi mengandalkan Allah. Nah, yang terjadi untuk kebanyakan orang, mungkin juga untuk kita, begini, kalau masih banyak maka merasa tentram untuk besok dan selanjutnya. Tapi kalau sudah mulai menipis, apalagi tidak ada, itu deg-degan. Nah, itu berarti apa? Bersandar kepada adanya karunia-karunia itu, bukan terutama bersandar kepada kemahaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagi orang ma'rifat itu, apakah orang itu punya atau tidak punya, kondisi rohaninya sama, yaitu merasa terdesak terus menerus di hadapan Allah Ta'ala. Sehingga karena itu kemudian bersandarlah kepada hadirannya satu-satunya itu. Jadi berani. Nah, ini keberanian yang sangat diperlukan untuk menembus hutang kehidupan ini. Jadi apa yang dikhawatirkan, yang ditakuti oleh orang-orang yang akrab dengan Allah Ta'ala? Tidak ada. Karena tidak ada apapun yang ditakuti, maka mustahil orang yang akrab dengan Allah itu bersandar kepada makhluk, mustahil. Sebab kalau orang bersandar kepada makhluk, ada kemungkinan orang ini takut sama makhluk. Kalau yang semula jadi sandaran kemudian melepaskan diri, kan khawatir gitu. Tapi kalau bersandarnya kepada Allah Ta'ala, tidak khawatir ditinggalkan makhluk itu, sama sekali tidak gentar, tidak takut. Karena yang menjadi sandaran sesungguhnya Allah. Adapun makhluk-makhluk itu semata-mata dipakai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menopang kita, untuk menopang seseorang, untuk menopang siapa saja. Jadi tidak gentar ya. Terus biasanya juga begini, rasa gentar itu karena dibangun oleh kalkulasi rasio. Contoh begini ya, sana jumlahnya sekian, sini jumlahnya sekian, waduh gak imbang. Muncul kemudian rasa takut karena ketidakseimbangan itu. Nah, itu sama saja bersandar kepada hitung-hitungan akal. Dan itu menunjukkan tidak kuatnya ketauhidan seseorang kalau masih begitu cara hitung-hitungannya. Padahal ya ada sebuah ayat yang mengatakan, kam min fiatin qalilatin walabat fiatan katsiratan biiznillah. Betapa banyak golongan yang kecil itu bisa mengalahkan golongan yang besar dengan pertolongan dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan hitung-hitungan. Nah, kalau hitung-hitungan seperti itu masih berlaku, kita pasti merasa keder,
merasa grogi, merasa nervous di hadapan orang yang kita anggap maju dalam bidang apapun. Nah, wali Allah nggak memiliki model keder, nervous, grogi, itu nggak ada. Kenapa? Karena murni mutlak bersandar kepada Allah Ta'ala. Makanya ya, dalam satu perkara, dalam kitabnya Syekh Al-Qalyubi disebutkan bahwa ada seorang budak yang lebih tuan dibandingkan tuannya sendiri. Contohnya ya, di kalangan para sahabat, Bilal bin Rabah itu budaknya Umayyah bin Khalaf. Tapi Bilal itu lebih tuan dibandingkan tuannya. Kenapa? Kalau tuannya itu masih digelayuti oleh kekhawatiran besok dan selanjutnya, sementara budaknya ini justru tidak takut kepada apapun, termasuk kepada siksaan-siksaan tuannya. Jadi ada budak lebih tuan dibandingkan tuannya. Kenapa? Karena kualitas rohani si budak itu lebih top dibandingkan dengan tuannya. Nah kalau begitu, siapakah yang sesungguhnya tuan dan siapa budak? Itu kebalik. Terus yang kedua ya, ada seorang budak bernama Abdullah, berkulit hitam. Disebutkan dalam kitabnya Syekh Al-Qalyubi, kitab Nawadir. Situ disebutkan. Si budak ini ya dikasih tugas untuk menjaga kebun anggur tuannya. Dan karena diberi tugas maka tidak pulang-pulang dari kebun anggur itu. Selama 4 bulan tidak dijenguk oleh tuannya. Ketika kemudian 4 bulan itu dijenguk, tuannya ini bilang, budakku, tolong aku ambilkan anggur yang manis. Terus kemudian ngambil si budak itu, diberikan kepada tuannya. Ternyata anggurnya itu anggur kecut. Tuannya bilang kemudian, kau sudah berbulan-bulan di sini, masa tidak bisa membedakan antara anggur manis dan kecut? Budaknya itu bilang, ampun tuan, tugas saya cuma menjaga di sini, bukan untuk mencicipi. Karena itu 1 butir anggur pun saya belum pernah memakannya di sini. Belum pernah. Sehingga saya tidak bisa membedakan mana yang manis, mana yang kecut. Loh, tuannya berpikir, kalau begitu kau memiliki rohani lebih tangguh ketimbang aku. Andaikan aku yang diperintahkan untuk menjaga kebun anggur, sudah kucicipi jenis anggur yang ada semua di sini. Oh ya, betapa gampang kemudian ya. Nah, apa kata si tuan itu? Kalau begitu, atas nama kesucian batinmu, engkau bebas, engkau merdeka hari ini. Ternyata kau lebih tuan dibandingkan aku yang selama ini merupakan tuanmu ini. Jadi ya, orang yang kelihatannya jembel, orang yang kelihatannya itu kumuh, tapi memiliki tingkat keberanian yang tinggi berkaitan dengan kesuciannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini adalah lebih raja dibandingkan dengan raja-raja dunia. Ini berarti apa? Dimensi jalaliyahnya itu, kelaki-lakiannya itu betul-betul dipakai untuk mengalahkan bisikan-bisikan nafsu. Nafsu kan mesti berbisik, coba itu kayaknya nikmat, kau cicipi saja. Anggap saja ini semuanya sudah halal. Sudah halal. Toh apa gunanya kau berada di sini kalau tidak untuk mencicipi semua ini? Toh juga mencicipi tidak lantas ngambil yang banyak kemudian dijual ke pasar, tidak. Kan cuma mencicipi. Anggap saja halal. Kau harus yakin ini halal. Nah, ini tidak terjadi. Pada si budak ini tidak terjadi. Itu kenapa? Karena keberaniannya untuk menekuk adanya rayuan-rayuan nafsu. Nah, ini juga masuk dalam konteks keberanian. Jadi berani untuk mengalahkan nafsu yang membimbing manusia kepada keburukan-keburukan. Berani. Itu namanya berani ya. Jadi ada orang kelihatannya berani tapi sungguhnya pengecut. Siapa itu? Orang yang melampiaskan nafsunya, orang yang mukul sana sini,
caci maki sana sini, kelihatan pemberani. Tidak. Itu sesungguhnya adalah orang yang pengecut, yang penakut, yang sedang ditaklukkan oleh nafsunya sendiri. Dia sendiri adalah pecundang. Jadi ini kalau kita mengukur keberanian secara hakiki, bukan terutama keberanian untuk mengalahkan dan mempermalukan orang lain, bukan. Ya, karena itu kalau di dalam salah satu sabdanya Nabi kita itu bersabda bahwa pemberani itu, pendekar itu bukan orang yang menekuk dan mengalahkan orang lain, tidak, tapi dia yang sanggup mengalahkan nafsunya sendiri, mengalahkan bisikan-bisikan setannya sendiri. Itu pemberani. Jadi bukan orang yang berani menantang siapa saja duel. Oh, itu belum tentu pemberani itu. Boleh jadi dia sedang mempraktekkan kepengecutannya terhadap nafsunya sendiri. Nah, Nabi itu ya adalah orang yang keberaniannya paling sempurna. Sampai dalam salah satu hadisnya beliau menyatakan di dalam bab tentang setan, walakin qad aslama syaitani. Inna syaitana yajri fi ibni Adam majrad dam. Wala anta ya Rasulullah, kata sahabat. Wala ana, walakin qad aslama syaitani. Sesungguhnya manusia berada dalam diri, sesungguhnya setan itu berada dalam diri manusia itu mengalir seperti aliran darah. Jadi masuk ke seluruh jaringan darah, dan itu lebih halus, lebih lembut ketimbang jin. Karena itu ya, kalau jin itu gampang diruqyah. Tapi kalau setan itu nggak bisa diruqyah itu. Gimana? Wong mau meruqyah, yang meruqyah juga ada setannya. Kalau jin diruqyah itu bisa cepat kabur itu. Apalagi cuma jin-jin yang pemula itu, yang baru belajar ngerasuki orang, ada kerasukan massal, SMP mana itu kan itu jin-jin pemula. Itu diruqyah itu bisa langsung kabur itu. Ampun kabur. Ya. Kalau jin yang lebih andal lagi itu pura-pura tidak takut, diam saja di situ. Pura-pura seperti hilang, tapi ada di situ. Itu jin yang lebih tangguh, lebih lihai itu. Cara meruqyahnya lain lagi. Ya. Tapi kalau setan, itu nggak bisa diruqyah. Gimana setan itu? Sehalus-halusnya, selembut-lembutnya, bahkan mungkin sudah menjadi bagian dari pola pikir kita, pola pikir manusia, bisa menjadi bagian dari bawah sadar. Mau diruqyah gimana? Sulit, lebih sulit. Nah, para sahabat itu bertanya, termasuk jenengan ya Rasul? Jadi termasuk jenengan artinya apa? Di dalam diri jenengan itu ada setan yang mengikuti aliran darah. Wala ana, termasuk juga aku. Walakin qad aslama syaitani, tapi Islamku sudah masuk Islam. Gitu. Jadi hanya setannya Nabi yang masuk Islam. Karena itu kalau Nabi sholat sendiri misalnya, banyak setan yang mau menggoda, dibiarin sama Nabi, sebab pasti takluk dan ikut sholat. Takluk dan ikut sholat. Karena itu kalau kita memiliki kualitas rohani yang bagus ya, kalau pas salat ya kan rapatkan sop, luruskan, rapatkan. Nah, kalau rohaninya bagus sengaja dibikin renggang. Biar apa? Biar setan masuk di situ. Masuk di situ paksa sholat sekalian. Jadi kalau guyonannya ya, misalnya pas lagi renggang itu rapatkan, biarin saja. Ini input bagi saya. Jadi maksudnya biar ada setan yang kepancing masuk dan ikut sholat. Kalau hatinya kocar kacir, berarti setannya yang ngajak orang di sebelahnya itu. Walakin, jadi hebatnya Nabi itu apa? Keberanian beliau menjadikan setan-setan itu takluk. Setan-setan takluk. Menjadikan setan. Itu keberanian yang luar biasa. Dari mana diinput? Dari mana itu didapatkan? Dari jalaliyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, ayo musik.
segala bentuk rasa takut dan kekhawatiran dalam diri itu yang kita kalahkan. Nah, semakin kuat kita bersandar kepada Allah, semakin bisa melenyapkan dan mengalahkan kekhawatiran-kekhawatiran dalam diri. Sebaliknya, kalau kita semakin menjauh dari Allah Ta'ala, maka kita akan mengandalkan adanya akal kita, hitung-hitungan rasio kita, dan di situ kita akan bisa mengalami kekalahan demi kekalahan. Nah, kalau di dalam ini beres, ya, maka berbagai macam tantangan di luar itu lebih mudah, lebih ringan kita hadapi. Jadi karena itu, sebanyak apapun yang kita andalkan, kalau itu tak langsung kepada Allah Ta'ala, itu bisa menjadikan hati kita ciut. Contoh begini ya, menjelang perang Hunain itu, sebenarnya umat Islam itu memiliki tentara yang sudah banyak sekali. Umat Islam itu betul-betul sudah tangguh, jumlah yang banyak dan kuat-kuat. Nah, Abu Bakar Siddiq kemudian menyatakan, sejak hari ini kami tidak akan terkalahkan. Nah, dari mana ungkapan ini? Ungkapan ini dari adanya menyaksikan adanya jumlah yang banyak dan tangguh itu. Karena itu Nabi kita itu merasa tidak nyaman dan tidak suka dengan kalimatnya Abu Bakar Siddiq ini. Beliau tidak setuju, tidak ridho dengan kalimat Abu Bakar Siddiq ini. Nah betul, ketika terjadi perang Hunain itu ya, umat Islam betul-betul dihantui oleh rasa takut, sehingga jumlah yang banyak itu menjadi tak berarti. Jadi ya, apa artinya jumlah yang banyak kalau orang sudah digelayuti oleh rasa takut? Atau sebaliknya, kalau orang itu sudah dikuasai oleh perasaan berani, biarpun dia hanya seorang diri, dia tidak akan ciut. Tidak akan ciut. Nah, ini buktinya bahwa perantara-perantara itu tidak untuk dijadikan sandaran, tapi langsung saja bersandar kepada Allah. Nah, di perang itu, di perang Hunain itu, satu-satunya orang yang tidak dihinggapi rasa takut itu cuma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dihinggapi rasa takut. Jadi, berhadapan dengan orang banyak, tidak ada sedikit pun rasa takut. Nah, kenapa kok tidak ada rasa takut? Karena mutlak kebersandarannya kepada Allah. Mutlak merasakan dirinya tiada, yang ada itu murni tajalli Allah Ta'ala. Nah, orang yang mengalami seperti itu, misalnya ya, dihadang oleh bajingan, oleh rampok, oleh begal, nggak akan pernah gentar. Saya pernah ketemu dengan orang yang akrab dengan Allah di Jawa Timur ya. Beliau dikenal sebagai seorang wali. Dia bilang begini sama saya, di daerah Banyuwangi ini nggak boleh kita berpenampilan lembek-lembek itu kan. Kita akan ditekan, akan ditindas oleh begal-begal. Di sini harus tegas, pastikan kita laki-laki. Nah, saya sebenarnya punya uang berkarung-karung di kamar itu. Dari dulu sudah puluhan tahun saya menunggu rampok-rampok yang berani. Jadi nggak ada yang berani gitu. Jadi berhadapan dengan bajingan-bajingan, tengik-tengik dan lain semacamnya itu yang biasa menindas banyak orang itu ya. Nah, ini sama sekali tidak gentar. Kenapa begitu? Karena yakin bersandar murni kepada kemutlakan, kepada kekuatan Allah Subhanahu wa taala itu. Sehingga cara berpikirnya tidak pakai hitung-hitungan akal parsial, tidak. Tapi karena sudah merasa ditopang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada apapun yang ditakuti. Jadi banyak modelnya. Para wali itu ketemu begal, itu nggak ada rasa takut sedikit pun. Atau ada ya, para wali pernah dicek kewaliannya.
Jadi ada orang-orang itu yang usil karena sudah tersohor ada si fulan waliullah. Ada orang-orang usil. Orang-orang itu bilang begini, coba kita cek bersama apa betul wali atau tidak kan? Dengan cara kita lemparkan si wali itu ke dalam kandang harimau. Jadi dilemparkan. Si wali ini ditaruh di dalam kandang harimau yang sudah lapar berhari-hari gitu loh. Lapar berhari-hari. Kalau tidak ada rasa gentar, betul wali katanya kan. Tapi kalau bukan wali pasti minta tolong-tolong nanti. Ketika dilempar ke kandang harimau, semua harimau itu diam. Dan si wali ini seperti tidak urus dengan apakah harimau itu mau mendekat atau tidak itu loh. Seperti sedang berpikir tentang sesuatu yang lain. Akhirnya karena sekian lama tidak tersentuh oleh harimau itu, si wali ini dikeluarkan. Ditanya sama orang-orang, tadi jenengan kok seperti tidak hirau sama sekali kepada harimau itu. Apakah mau menggigit atau tidak? Sebentar katanya. Tadi itu aku mengalami rasa lupa dan karena itu saya belajar untuk mengingat-ingat. Lupa apa? Saya dulu pernah belajar kitab, pernah membaca tentang teori-teori mengenai harimau menggigit. Saya tak ingat-ingat ada berapa caranya harimau menggigit. Bukan takut, bukan. Tidak ada takut sama sekali. Kenapa? Dari dalam hatinya sudah hilang rasa takut itu. Ya. Coba bayangkan dengan orang-orang di antara kalian yang takut gelap misalnya. Ke kamar mandi gelap, takut. Lewat dekat kuburan gelap, takut. Nah, kalau seperti itu saja takut, coba langsung didorong ke kandangnya harimau. Apa tidak pingsan sebelum jatuh? Ya. Terus di jalan ketemu begal-begal, apa tidak pingsan? Pucat terlebih dahulu sebelum dibegal. Ya, jadi adanya keberanian itu ya, itu karena orang itu mendapatkan adanya aliran dari kemahaberanian Allah, dari jalaliyahnya Allah Ta'ala. Jadi perkara bajingan, perkara macam-macam itu kecil. Kenapa kecil? Karena di hadapan orang itu yang agung, yang besar itu cuma Allah. Jadi tidak benar orang sering bertakbir tapi menghadapi sesuatu yang ditakuti kabur. Itu pasti ada kebohongan di dalam takbirnya. Allahu Akbar, tapi kok kabur? Nah itu kan bohong berarti. Kalau betul-betul meresapi akbarnya Allah, orang ini tidak akan takut kepada apapun. Karena itu ka'annahu wa huwa fardun fi jalalati fi askarin hina talaqaw wa fi hasyami. Satu ya contoh ya. Dulu pernah ada anak kecil yatim yang pernah menitipkan harta bendanya kepada Abu Jahal. Suatu waktu anak ini memerlukan harta benda yang dimiliki. Datang ke Abu Jahal. Aku minta harta bendaku untuk keperluan. Tidak dikasih dan dibentak. Gak ada. Jadi karena merasa jawara, merasa begal, maka semena-mena. Gak ada. Nah, anak kecil ini kemudian diledek ya. Diledek oleh kawan-kawannya Abu Jahal. Ngeledeknya itu begini, bawa nama Nabi Muhammad meledeknya. Coba minta tolong kepada Muhammad sana. Itu kan pembela kebenaran. Jadi maksudnya ini meledek bahwa Nabi pun juga tidak akan berani gitu loh. Sana. Itu kan punya agama baru. Coba. Akhirnya si anak yatim ini tanpa merasa bahwa dirinya diledek. Anak yatim ini percaya kepada omongan teman-temannya Abu Jahal itu. Datang kepada beliau dalam kondisi menangis, dalam kondisi hatinya pilu. Kenapa kau menangis? Dulu bapak saya menitipkan harta bendanya sebelum wafat kepada Abu Jahal. Terus saya minta, terus nggak boleh, saya dibentak. Tolong, saya dibantu untuk ngambil harta benda di sana. Berangkat.
Jadi Nabi itu ya langsung oke, berangkat. Jadi tidak tega menyaksikan anak kecil dibentak dan harta bendanya itu mau dirampas, mau diambil. Gak tega Nabi. Ayo berangkat. Datang kemudian Nabi sama anak kecil itu. Nah, sebelum nyampe kepada Abu Jahal itu sudah berdiri dan mempersiapkan uangnya mau dikasihkan. Teman-teman Abu Jahal yang sangar-sangar itu semuanya terheran-heran. Loh, kok ada jawara begitu nyalinya ya? Biasanya malah semakin geram ada Muhammad itu, makin geram. Kok malah ini seperti tingkahnya orang ketakutan. Akhirnya setelah diberikan harta bendanya itu, setelah yatim ini pulang bersama Nabi, teman-temannya Abu Jahal ini tanya, kamu itu sesungguhnya kasihan atau gimana? Kalau takut rasanya mustahil kamu takut. Kasihan bagaimana? Demi Allah tidak kasihan. Jadi dulu orang yang bukan Islam sekalipun sumpahnya wallahi, demi Allah. Demi Allah, bukan karena takut. Nah, terus kenapa? Bukan karena kasihan. Terus kenapa? Tadi saya menyaksikan di sebelah kanan dan kiri Muhammad itu ada tombak runcing-runcing tajam-tajam. Kalau sampai aku tidak memberikan harta benda anak yatim itu, aku khawatir tombaknya itu loh takut melayang ke aku. Jadi loh, gini. Jadi Nabi itu ya tidak memiliki ketakutan sama sekali. Jangankan cuman satu Abu Jahal, 100, 1000, 1.000.000 Abu Jahal, nggak ada rasa takutnya. Kenapa? Karena bersandar kepada Allah yang tidak pernah takut kepada apapun. Jadi kalau orang tauhidnya baik, itu pasti keberaniannya bagus. Tapi juga ada orang keberaniannya itu tangguh, bagus. Itu karena punya ilmu kebal. Karena punya ilmu kebal, maka tampilnya lebih berani. Nah, itu nanti satu saat ketika menghadapi adanya ancaman yang kira-kira bisa membuat sobek kebalnya, takut juga itu. Takut juga. Sekitar tahun 94 ya, di sebuah musola di dekatnya UIN Sunan Kalijaga. Pas mau adzan maghrib, ternyata datang orang gila memegang parang, gini-gini. Orang gilanya itu. Nah, pas diiqamatin, masuk juga orang gilanya itu mau sholat, pegang parang. Jadi orang yang mau deket itu takut. Nanti kalau asal begini gimana? Jadi rapatkan sop nggak berguna. Jadi sebelah sana jauh. Nah, saya punya teman dari Jawa Barat ya. Teman ini ternyata apa? Baru ketahuan rahasianya. Kenapa teman yang bernama Rahmat ini selalu di depan kalau ada demo? Padahal waktu demo zamannya Soeharto itu polisinya garang-garang di waktu itu, pendungi beneran, pendungi dikejar beneran, tembak beneran. Nah, si teman saya dari Jawa Barat ini Rahmat dakwah itu di depan terus kalau ada demo-demo. Nah, pas ada orang gila ini, satu-satunya orang yang mendekat itu Rahmat. Nah, sebelum terjadi apa-apa, Rahmat ini kemudian berusaha untuk memegang tangannya si gila, tapi lepas Rahmat langsung dibocor cetak. Nah, bajunya Rahmat ini bolong seginian, tapi kulitnya nggak ada sedikit pun yang lecet, nggak ada. Wah, berarti dari kemarin-kemarin berani karena kebal si Rahmat ini. Jadi, nah waktu itu saya berpikir, nah ternyata mahasiswa kebal itu diperlukan juga ketika berhadapan orang gila begini ini. Jadi bukan hanya yang berteori, bukan hanya yang pandai, yang jago diskusi, bukan. Yang kebal model Rahmat ini perlu. Ya. Nah itu beraninya apa? Beraninya bukan karena tawakalnya para sufi, bukan. Karena kebal. Ilmu yang sebenarnya di zaman Nabi tidak pernah dipakai. Mana ada sahabat-sahabat Nabi yang kemudian bertarung di peperangan kebal? Kan enggak. Kalau kena ya kena beneran kan. Ilmu-ilmu kebal itu sudah kemudian ini. Nah, akhir-akhir ini. Nah, itu berbeda. Kepada apa? Itu bersandar kepada perantara, tidak kepada Allah Ta'ala langsung. Nah, kalau para nabi, kalau para sahabat,
itu bersandar kuat memang kepada Allah Ta'ala, sehingga rasa takutnya itu tidak ada. Tapi perlu digarisbawahi, bukan karena rasa takut tidak ada kemudian tidak menggunakan akal. Oh, tidak juga. Nabi tetap menggunakan taktik perang ketika berperang, bukan karena berani terus asal berani. Tidak, keberanian yang asal berani itu sama saja dengan ceroboh, gitu loh. Jadi keberanian itu membutuhkan kearifan, membutuhkan taktik, tidak asal berani-berani saja. Gitu ya. Di asik. Jadi ada keindahan taktik, ada keberanian yang tidak bisa diotak-atik, ada rasa pasrah kepada Allah Ta'ala yang total. Itu yang dialami oleh Nabi kita. Jadi karena itu di perang Siffin, di perang Hunain, satu-satunya orang yang tidak gentar adalah Rasulullah menghadapi ribuan musuh itu. Jadi, dibutuhkan adanya hakul yakin kepada Allah. Semakin hakul yakin kepada Allah, orang semakin tidak dihantui oleh rasa gentar. Oke, yang musik. Oh,
Oke, ini mesti kita proses dalam diri ya, biar adanya sifat-sifat Nabi itu juga muncul di dalam diri kita. Jadi pemahaman-pemahaman tentang beliau kita ikhtiarkan agar bisa mendekatkan diri kita kepada kualitas rohani beliau. Oke, selain memiliki keberanian yang luar biasa, Nabi itu juga memiliki kekuatan fisik yang juga luar biasa. Di zaman Nabi itu sudah terbiasa adanya musyawarah, adanya pertarungan satu lawan satu, itu biasa. Jadi ada orang di zaman Nabi itu yang terkenal sekali dengan adanya kekuatan fisik, sehingga ketika bertarung dengan orang-orang dari berbagai macam kabilah itu seringkali menang. Nah, orang itu bernama Rokana. Jadi Rokana ini ibaratnya ya, ototnya itu kawat, tulangnya itu besi. Jadi setiap kali bertempur
berhadapan dengan orang-orang dari berbagai macam suku itu, dari berbagai macam kabilah itu, selalu menang Rokanah ini. Nah, pernah suatu saat di sekitar Ka'bah, Nabi itu ketemu Rokanah. Ala tattaqillah ya Rokanah, sabda Nabi, tidakkah engkau takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah? Tidakkah engkau mengikuti agama yang aku sampaikan ini kepadamu? Nah, Rokanah itu menjawab begini, apa buktinya bahwa kau itu benar? Buktinya apa? Nah, Nabi langsung masuk lewat pintu yang merupakan kekuatannya Rokanah. Apa itu? Berkelahi. Jadi, sebab kalau Nabi menunjukkan yang lain mungkin kurang asik ya, tidak sesuai dengan apa yang disenangi, kan gitu. Jadi langsung lewat profesinya Rokanah ini bertarung. Nabi kemudian bersabda, apakah kalau kita bertarung dan kau kalah, kau akan mengakui bahwa aku ini Rasulullah? Oke, kan? Jadi kan memang kesenangannya bertarung. Jadi Nabi lewat pintu kesenangannya ini. Nah, ini berarti apa? Ini berarti berkaitan pula dengan kearifan Nabi, berkaitan pula dengan keputusan Nabi yang pas, yang tepat pada sebuah celah yang memang disenangi oleh si penantang ini. Oke, tanya si Rokanah. Nanti kalau kita kelahi dan aku kalah, aku ngakulah kamu itu Rasulullah. Nabi kemudian gentle, tahiyya, bersiap-siaplah ya. Kalau di dalam kungfu kan begini, silakan. Jadi enggak langsung main mokul, enggak. Bersiap-siap, kata si Kanjeng Rasulullah. Terus Rokanah bilang, oke, udah siap. Nah, didekati sama Nabi, pegang langsung dibluk gitu kan. Nah, ternyata apa? Dengan sangat enteng Nabi itu merobohkan si Rokanah ini. Sampai Rokanah itu seperti dalam kondisi bingung. Loh kok bisa ya gitu. Coba lagi. Oke, bersiap. Oke, siap. Didekati lagi, pegang, klek, langsung jatuh juga. Coba lagi. Saya belum percaya bahwa saya ini kalah tenaga, kalah otot dengan engkau. Sampai 3 kali roboh terus. Apa kata Rokanah? Betul-betul menakjubkan kekuatanmu itu. Jadi secara fisik gitu ya, itu Nabi memiliki kekuatan luar biasa. Keberaniannya juga itu berlipat-lipat dibandingkan dengan keberanian orang lain. Kenapa? Bagaimana mungkin tidak? Wong beliau itu murni ditopang oleh Allah. Siapa orang yang ditopang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini akan memiliki kemampuan di atas rata-rata kemampuan orang lain. Itu ya. Jadi sangat masuk akal bahwa kedekatan dengan Allah itu akan menjadikan seseorang memiliki cipratan dari sifat-sifat Allah. Kedekatan kepada Nabi juga akan menjadikan kita memiliki cipratan sifat-sifat sang Nabi itu. Karena itu, mari pengetahuan kita tentang beliau ini mesti disertai dengan adanya ikhtiar untuk semakin mengamalkan apa yang sudah kita ketahui itu. Ya Rasulullah, Ya Habibullah, laka syafa'ah, laka syafa'atul uzma, laka syafa'ah, laka syafa'atul uzma, isfa' lana, isfa' lana fid dunya wal akhirah. Kami mendekat
sebisa-bisa kami kepadamu ya Rasul. Kami mendekat kepadamu sebisa-bisa kami ya Rasul. Tolong liriklah diri kami, pandanglah walaupun sekejap diri kami, agar tumbuh rasa rindu, agar tumbuh rasa cinta kepadamu. Ya Rasul, ya Rasul, ya Rasul, engkaulah tambang dari sifat-sifat Allah. Engkaulah gudang terbesar dari sifat-sifat Allah. Gandenglah kami, gandenglah kami, gandenglah nasib rohani kami, agar dekat kepadamu, agar dekat dengan Tuhanmu, agar dekat kepadamu, agar dekat dengan Tuhanmu. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Kami ingin sekali akhlak kami adalah cerminan akhlakmu, perilaku kami adalah cerminan perilakumu, kasih sayang kami adalah cipratan kasih sayangmu. Kami juga ingin ya Rasul memiliki keberanian sebagaimana engkau sudah mengajarkan kepada kami. Kami ingin memiliki keberanian sebagaimana engkau sudah mencontohkan bagi kami, mencontohkan untuk kami. Fa'ina qurba wa nu'ti hadzal habib annana bis samawati wal arduna wa ma bihinna bitarhib wa amdarul judi lillahi ala وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت غنى هذا المصدوم ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ لكم مهلا من أتم الله عليه النعمة من غواصي الأمة أن يضع أمة تنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السمان الممدود. وضرب بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا وموما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فهذا الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانطلق صبح الكمال من النور أنعمه
برز الحميد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أشرق الكون بديهاً بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون قل يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك فاضربوا يا العالم